Halo praktikan PT3, selamat datang di video pembelajaran PT3 Modul 1 Topik 3, yaitu mengenai Master Production Schedule dan juga Record Capacity Planning. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang Master Production Schedule atau yang bisa disingkat dengan MPS. Jadi MPS adalah bentuk perencanaan produksi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi masing-masing barang yang akan diproduksi, kapan barang tersebut akan dibutuhkan, dan berapa banyak yang dibutuhkan, yang pada nantinya akan digunakan untuk menyusun MRP. Untuk input dari MPS sendiri, yang pertama itu adalah permintaan total, dapat berupa data forecast ataupun perencanaan agregat. Kemudian ada status inventory, rencana produksi, serta yang terakhir adalah kebijakan pemesanan. Dalam penyusunan MPS, terdapat dua pertimbangan utama, yaitu PTF dan DTF. Untuk pengertiannya sendiri, PTF atau Planning Time Phase adalah periode mendatang pada MPS yang masih bisa dievaluasi atau dirubah pada kombinasi item yang diproduksi dengan pertimbangan material yang dibutuhkan masih tersedia. Sedangkan untuk DTF atau Demand Time Phase adalah periode mendatang pada MPS yang tidak diizinkan untuk dilakukan perubahan. Hal ini dikarenakan pada DTF, permintaannya bersifat permintaan aktual, sehingga jika dilakukan perubahan, maka akan berdampak terhadap tambahan biaya. Dalam penentuan PTF dan DTF didasarkan atas tipe produk, yaitu tipe produk make to stock atau yang bisa disingkat dengan MTS. Kemudian ada tipe produk assembly to order atau ATO, dan yang terakhir adalah tipe produk make to order atau yang bisa disingkat dengan MTO. Untuk VTF penentuannya didasarkan atas lead time material terlama. Sedangkan untuk DTF, untuk tipe produk make to stock, DTF-nya dipastikan 0. Hal ini dikarenakan pada proses produksinya didasarkan atas data historis, bukan dari data permintaan aktual. Sedangkan untuk produk MTO, DTF-nya diambil ketika kapan pemesanan dilakukan. Dan untuk tipe produk terakhir yaitu ATO, didasarkan atas lead time perakitan produk akhir. Dikarenakan pada studi kasus pembelajaran kita kali ini menggunakan tipe produk MTS, maka untuk PTF-nya berdasarkan lead time material terlama dan DTF-nya 0. Untuk mempermudah memetakan lead time tiap material, maka diperlukan pembuatan Gantt chart material pada Excel. Langsung saja kita buka Microsoft Excel. Jadi teman-teman bisa buat template Excel seperti ini. Dikarenakan pada studi kasus ini kita menggunakan dua produk, yaitu tas ransel dan tas lempang, maka kita juga harus mengisikan lead time tiap komponen untuk masing-masing produk. Kemudian untuk data yang diperlukan yaitu data lead time, material, dan juga BOM tree yang akan digunakan untuk menentukan menyusun material tiap produk. Teman-teman bisa lihat langsung pada studi kasus di modul. Langsung saja kita isikan untuk lead time material produk tas ransel. Untuk material pertama itu kantong depan, lead time-nya 1 minggu. Kemudian zipper kantong 3 minggu. Pola badan tas 3 minggu. Kemudian pola belakang tas juga 3 minggu. Zipper utama 2 minggu. Tali strap 1 minggu. Kemudian pengait 3 minggu. Dan material terakhir yaitu busa strap sebesar 2 minggu. Kemudian untuk produk tas lempang, yang membedakan dengan produk tas ransel adalah komponen pola belakang tas. Karena pada produk tas lempang material pola belakang tas tidak ada, maka dapat kita isikan 0. Pola belakang tas kita isikan 0 saja. Dan untuk komponen yang lain atau material yang lain, selebihnya sama dengan tas ransel, jadi teman-teman bisa langsung isikan saja. Dari Gantt chart ini kita dapat lihat
lead time material terlama sebesar 3 minggu. Maka dapat kita simpulkan bahwa MPS untuk data VTF-nya sebesar 3 minggu, seperti itu. Karena data lead time material untuk VTF sudah kita ketahui, maka kita dapat masuk ke dalam MPS. Langsung saja kita buka tab MPS. Berikut merupakan tampilan dari tabel MPS. Sebelum kita melakukan pengisian MPS, maka perlu mengetahui istilah-istilah yang terdapat pada tabel MPS. Untuk yang pertama yaitu forecast, kemudian perkiraan produksi, lalu ada juga actual demand, ada juga MPS atau permintaan yang dijadwalkan oleh pesanan. Kemudian ada project available balance, yaitu proyeksi persediaan yang dimiliki dikurangi alokasi atau periode di belakang atau periode sebelumnya. Kemudian ada available to promise atau yang disingkat dengan ATP, dan yang terakhir yaitu plan order, periode di mana pesanan dijadwalkan untuk diterima. Selanjutnya kita isikan data VTF yang telah kita dapatkan dalam pembuatan Gantt chart. Karena tadi telah kita dapatkan lead time material sebesar 3 minggu, maka kita ketikkan VTF-nya pada minggu ketiga, seperti ini. Begitu juga untuk tas lempang. Kalau sudah, kita langsung isikan data forecast. Karena MPS yang kita buat berdasarkan perencanaan agregat, jadi data forecast-nya kita isikan dari data disagregasi. Untuk data forecast produk ransel pada periode pertama, itu rumusnya langsung saja kita ketikkan sama dengan, lalu pilih tab disagregat, kemudian pilih tas ransel pada periode pertama seperti ini. Kemudian ketik enter. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung drag aja ke samping sampai periode ke-24. Untuk production forecast dan actual demand bisa langsung dikosongin saja. Kemudian untuk MPS-nya, karena dipengaruhi oleh VTF, maka MPS ini kita isi sampai batas VTF. Karena VTF-nya pada sampai minggu ketiga, maka teman-teman isikan sampai batas minggu ketiga. Untuk nilai sendiri, MPS itu sama dengan nilai forecast. Jadi bisa langsung tuliskan rumusnya sama dengan forecast pada periode pertama atau sama dengan B4. Kalau sudah, langsung drag saja sampai pada periode ketiga, seperti ini. Kemudian untuk project available balance, kita mulai isikan pada periode keempat. Hal ini juga dipengaruhi oleh VTF yang ada pada periode ketiga. Jadi nilai dari project available balance ini harus kita isikan setelah VTF, yaitu pada periode keempat. Untuk formulasinya sendiri, project available balance pada periode keempat yaitu project available balance pada periode sebelumnya, yaitu pada periode ketiga, dikurang dengan forecast pada periode keempat, kemudian ditambah dengan MPS pada periode keempat, atau jika dalam rumus Excel-nya teman-teman bisa ketik sama dengan pilih D8 dikurang E4, kemudian ditambah E7 seperti ini, lalu tekan enter. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung drag sampai periode ke-24 seperti ini. Kemudian untuk available to promise itu teman-teman bisa langsung kosongin saja. Untuk yang terakhir kita masuk ke dalam plan order. Karena plan order juga dipengaruhi oleh VTF, maka kita mengisikan plan ordernya mulai pada periode keempat. Jadi nilainya sama dengan forecast, pada periode keempat, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung drag ke samping. Untuk perhitungan tas lempang juga sama yang dilakukan karena VTF-nya juga sama.
Demikian untuk pengerjaan MPS. Kita lanjut ke tab RCCP. RCCP atau yang panjangannya itu adalah Record Capacity Planning merupakan perencanaan kapasitas secara bruto untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi MPS, atau dapat dikatakan sebagai alat untuk memvalidasi MPS. Apakah kapasitas yang tersedia sudah sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, seperti itu. Terdapat 3 teknik yang digunakan dalam RCCP. Yang pertama itu adalah Capacity Planning Using Overall Factor atau CPOF. Kemudian yang kedua itu ada Bill of Labor Approach atau BOLA. Dan yang terakhir adalah Resource Profile Approach atau yang disingkat dengan RPA. Ketiga teknik ini dibedakan atas ketersediaan data yang dimiliki. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita gunakan teknik BOLA dikarenakan data yang tersedia yaitu MPS dan waktu total yang diperlukan untuk memproduksi satu produk, seperti itu. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel mesin dan waktu yang diperlukan untuk masing-masing produk tas. Jadi teman-teman bisa buat template-nya seperti ini. Dan jangan lupa dipastikan waktunya diubah menjadi satuan jam, karena pada perhitungan sebelumnya kita lakukan itu dalam satuan menit, seperti itu. Untuk datanya sendiri, teman-teman bisa ambil dari data OVC yang ada di studi kasus di modul. Untuk waktu proses mesin jahit A pada tas ransel, karena terdapat 2 proses yang dilakukan, maka langsung aja kita isikan sama dengan. Untuk proses pertama itu sebesar 6 menit, ditambah proses kedua itu sebesar 5,5 menit. Kemudian jangan lupa untuk dibagi 60 karena satuannya jam. Kemudian untuk mesin jahit B pada tas ransel itu juga terdapat 2 proses, di mana masing-masing prosesnya itu sebesar 5,5 dan 9,5 menit. Jangan lupa dibagi 60 juga. Kemudian untuk mesin jahit C terdapat 2 proses juga yang dilakukan, yaitu sebesar 6 dan 4 menit. Dan yang terakhir meja kerja itu terdapat 1 proses, yaitu sebesar 12,5 menit. Hal yang sama juga kita lakukan untuk tas lempang. Kalau pengerjaan waktu proses untuk masing-masing mesin pada tiap produk sudah selesai dilaksanakan, selanjutnya kita akan melakukan pengisian MPS. Untuk produk yang pertama itu tas ransel. Jadi teman-teman langsung saja ketikkan sama dengan, pilih tab MPS. Teman-teman harus pilih pada periode pertama. Kalau sudah, langsung teman-teman drag ke samping. Untuk tas lempang juga lakukan dengan cara yang sama dengan klik tab MPS, kemudian pilih tas lempang pada plan order di periode pertama. Kalau sudah, langsung drag aja ke samping. Karena template Excel ini sudah otomatis, maka di sini akan terisi secara otomatis ketika tabel MPS ini juga diisi, seperti itu. Kalau sudah, kita langsung lakukan perhitungan RCCP-nya. Kita awali untuk tas ransel. Jadi untuk di mesin jahit A pada periode pertama itu kita ketikkan rumus sama dengan waktu proses pada mesin jahit A untuk produk tas ransel. Jadi pilih ini atau C3. Jangan lupa untuk dikunci. Caranya itu dengan cara F4 atau FN F4 seperti itu, hingga muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian dikali dengan MPS pada periode tersebut.
karena ini pada periode pertama, jadi kita pilih MPS pada periode pertama seperti ini. Kalau sudah, bisa langsung di enter. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung drag ke samping. Begitu juga dengan mesin jahit B, teman-teman pilih mesin jahit B pada produk tas ransel, yaitu pada sel C4. Jangan lupa untuk dikunci, kemudian dikali dengan MPS pada periode pertama. Begitu juga untuk mesin jahit C, waktu proses tas ransel pada mesin jahit C, jangan lupa dikunci juga, kemudian dikali dengan MPS-nya. Dan terakhir meja kerja juga sama, atau C6, kemudian dikunci, dikali dengan MPS-nya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung drag ke samping, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung jumlahkan untuk di sel yang berwarna hijau ini, untuk masing-masing periode atau minggu, hingga hasilnya seperti ini. Kalau sudah, untuk tas lempang juga cara pengerjaannya sama. Kalau untuk produk tas lempang juga sudah selesai dilakukan, kemudian teman-teman jumlahin juga untuk kapasitas tas lempang per periode atau minggu. Setelah itu, teman-teman dapat jumlahkan untuk jumlah keseluruhan kapasitas, yaitu dengan melakukan penambahan jumlah kapasitas tas ransel ditambah jumlah kapasitas tas lempang dalam satu periode atau dalam satu minggu. Kalau sudah dilakukan, kemudian untuk kapasitas per bulannya itu teman-teman jumlahkan mulai dari periode pertama sampai keempat, juga demikian untuk periode kelima sampai ke-8, seperti itu, sehingga hasilnya sedemikian rupa. Kemudian untuk kapasitas tersedia, teman-teman bisa dapatkan dengan perhitungan sama dengan klik tab disaggregate, kemudian pilih production pada periode 37, kemudian dibagi dengan waktu proses total yang ada di tab forecast, kemudian klik tab forecast, lalu pilih waktu agregat terbesar, yaitu 49 menit. Karena tadi satuannya kita ubah dalam jam, maka waktu totalnya juga kita ubah dalam jam. Jadi langsung saja pilih, kemudian ini dibagi dengan 60, seperti itu. Kalau sudah enter, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk periode ke-38 juga dengan cara yang sama. Nah, jika kapasitas tersedianya sudah terisi semua seperti tabel di sini, teman-teman bisa bandingin antara kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam satuan bulan. Karena pada video kali ini tidak ada yang melebihi kapasitas tersedia, maka dapat dikatakan bahwa MPS yang telah kita kerjakan tadi valid. Sedangkan jika ada kapasitas tersedianya itu tidak mencukupi kapasitas yang dibutuhkan, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah MPS-nya seperti itu. Oke, sampai di sini video pembelajaran modul 1 topik 3 mengenai MPS dan RCCP.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan melakukan kegiatan asistensi dengan asisten modul 1 masing-masing kelompok, atau juga bisa langsung mendatangi Studio Manajemen Industri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.